Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu strategi kunci nih. Dari buku 99 Negotiation Strategies karya David Rosen. Anda tahu kan, dia negosiator kawakan Wall Street itu. Sumber kita kali ini kutipan dari bab 92 di bukunya. Nah, kita mau gali satu aspek negosiasi yang mungkin sering kelewat ya. Yaitu gimana caranya memastikan orang di pihak kita sendiri, ya prinsipal atau klien gitu, paham betul strategi yang lagi kita pakai. Apalagi kalau strateginya itu melibatkan gertakan atau bluffing. Judul babnya aja udah jelas banget. Pastikan prinsipal Anda paham gertakan. Anda mungkin seringnya fokus ke lawan bicara ya kan, tapi pernah nggak kepikiran kalau ngelola ekspektasi tim sendiri itu bisa jadi tantangan juga. Oke deh, mari kita coba kupas lebih dalam pengalaman Rosen ini. Jadi, bab 92 ini dibuka dengan semacam peringatan keras gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadinya Rosen yang, kurang enak lah. Dia cerita pernah ngerancang sebuah gertakan yang menurut dia brilian banget. Waktu itu negosiasinya kompleks, melibatkan banyak pihak. Kedengarannya kan oke ya, strategi bagus. Tapi, ada masalah ternyata. Nah, justru itu dia. Masalahnya, kata Rosen nih, dia itu gimana ya? Kurang menjelaskan secara rinci ke kliennya, kenapa kok dia ngajuin angka-angka yang kesannya ekstrim banget sebagai posisi awal, padahal itu ya murni gertakan aja, taktik gitu. Tapi si klien ini bukannya ngelihat itu sebagai taktik, malah jadi jatuh cinta, suka banget sama angka fantastis hasil gertakan tadi. Wah, jatuh cinta sama gertakan sendiri. Kedengarannya bahaya banget ya. Terus gimana dampaknya? Bahaya banget, betul. Kliennya itu langsung mulai ngitung-ngitung ulang, bikin anggaran baru. Semuanya berdasarkan ekspektasi kalau hasil negosiasi nanti, ya minimal bakal dekat-dekat angka gertakan itulah. Padahal kan angka itu sengaja dilempar tinggi cuma buat manuver pembuka aja. Akibatnya, ya jelas, ekspektasi prinsipal jadi nggak realistis sama sekali. Ini tuh paling nggak nyiptain 3 masalah besar loh. 1, ya tadi, ekspektasi yang melambung itu. 2, ini jadi kayak ngiket tangan negosiatornya, jadi sulit buat Rosen untuk ngasih konsesi. Padahal konsesi itu kan wajar ya, dan perlu juga buat mencapai kesepakatan. Tapi kliennya udah punya patokan minimal yang keliru di kepala mereka. Iya, jadi nggak fleksibel lagi ya negosiatornya. Diskusi yang menegangkan sama kliennya sendiri, cuma buat nurunin ekspektasi mereka. Kan repot ya, sesuatu yang sebetulnya nggak perlu terjadi kalau dari awal ada pemahaman strategi yang sama. Ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya keselarasan, pemahaman di dalam tim negosiasi kita sendiri. Wah, iya ya, pelajaran mahal banget itu pasti buat Rosen. Nah, jadi dari pengalaman pahit itu, apa nih saran utamanya Rosen di bab ini? Biar kita nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Sarannya sih, sebenarnya cukup lugas ya intinya. Komunikasikan strategi negosiasi Anda secara penuh ke prinsipal. Dan lakukan itu sebelum Anda masuk ke ruang perundingan. Jangan pas sudah di tengah-tengah, terutama, ini penting banget, kalau strategi itu melibatkan gertakan, harus dibingkai bareng-bareng negosiasinya sama mereka. Jelaskan, apa sih tujuan gertakan itu? Misalnya, apa tujuannya buat ngunci atau anchoring, tahu kan? Yang menetapkan titik awal ekstrim buat mempengaruhi persepsi lawan soal nilai kesepakatan. Atau mungkin tujuannya lebih simpel, cuma buat nyiptain ruang gerak aja, biar nanti bisa ngasih konsesi tanpa kelihatan lemah. Oke, jadi tujuannya harus jelas. Selain tujuan, apa lagi? Selain tujuan, yang nggak kalah penting itu memperjelas juga kisaran hasil yang realistis yang kita targetkan. Ini penting banget. Prinsipal harus sadar betul kalau angka gertakan tadi itu cuma alat, cuma taktik. Bukan jaminan hasil, apalagi target minimum yang harus tercapai. Ini juga nyambung ke prinsip kehati-hatian dalam berbagi informasi yang lebih luas ya, bahkan di dalam tim sendiri. Kayak yang disinggung Rosen di bab lain, bab 94 kalau nggak salah, yang judulnya Trust No One. Ada keseimbangan lah antara transparansi internal sama kerahasiaan eksternal. Wah, ini relevan banget sih buat Anda semua para pendengar. Coba deh direnungkan sebentar. Pernah nggak Anda ada di situasi di mana justru ekspektasi dari tim internal Anda, atau atasan, atau bahkan diri Anda sendiri deh, malah jadi penghalang terbesar buat dapat kesepakatan yang bagus?
Kisah Rosen ini ngingetin kita ya, komunikasi dan penyamaan persepsi di dalam tim itu sama pentingnya loh dengan strategi kita ngadepin lawan negosiasi. Bayangin aja deh, Anda lagi negosiasi kontrak gede nih, terus Anda lempar angka tinggi buat gertak. Tahu-tahu atasan Anda udah ngerencanain pembagian bonus berdasarkan angka itu. Waduh, rumit kan jadinya. Iya, itu bisa kacau banget. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya dari bab 92 ini? Biar kita bisa langsung terapkan. Intisarinya sebenarnya sederhana, tapi krusial banget. Selaraskan pemahaman prinsipal Anda dengan strategi negosiasi yang Anda pakai. Khususnya kalau menyangkut gertakan ya. Ini bukan cuma soal biar nggak ada konflik internal aja, tapi juga penting buat menjaga kelincahan, fleksibilitas Anda di meja perundingan nanti. Bener juga. Jadi negosiasi itu ternyata bukan cuma soal ngelala ekspektasi lawan ya, tapi juga, ekspektasi pihak kita sendiri. Tepat sekali. Dan ini sebenarnya bisa memunculkan satu pertanyaan reflektif lagi yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Oke, kalau soal gertakan kan cukup jelas ya, harus dijelasin. Tapi gimana dengan strategi negosiasi Anda yang lain? Yang mungkin lebih halus, atau lebih kompleks, atau mungkin berlapis-lapis gitu. Gimana Anda bisa benar-benar yakin kalau strategi itu dipahami dan didukung penuh sama prinsipal Anda? Apalagi kalau pas situasinya lagi panas, tekanannya tinggi, dan butuh keputusan cepat gitu. Nah, gimana caranya? Sebuah pemikiran yang menarik dan penting banget ya untuk dieksplorasi lebih jauh. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.